Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Timothy Masius Pratama dengan nomor registrasi 17101021056, program studi S1 Bisnis Digital, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI dengan Dr. Terlina Arvinta Monarvat SEMM. Kali ini saya akan menyajikan tentang sidang skripsi saya, yaitu membangun competitive advantage GoPay, peran produk innovation dan e-service quality melalui media customer satisfaction. Pertama, saya akan memulai dari bab satu, yaitu pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan teknologi Indonesia ini sudah sangat berkembang, semakin meluas dengan 74,1% konsumen digital menggunakan e-wallet transaksi pembayaran online. Hal ini membuka peluang besar bagi GoPay untuk memperkuat posisinya di pasar dompet digital yang semakin kompetitif. Karena pengguna internet Indonesia itu sudah mencapai 21,56 juta. Lalu, dengan GoPay merupakan salah satu platform dompet digital terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 71% responden dalam survei 2022 yang menggunakan aplikasi ini. Namun, keunggulan kompetitif GoPay saat ini terancam oleh pesaing terutama Dana yang terus berkembang dengan cepat di pasar dompet digital. Untuk mempertahankan posisinya, GoPay terus berinovasi dan menjaga standar pelayanan yang tinggi agar tetap unggul di pasar yang penuh dengan kompetisi dan perubahan teknologi. Lalu, saya dari latar belakang masalah itu, saya mengambil pentingnya competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif, adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dibandingkan pesaing, sehingga menciptakan kesulitan bagi kompetitor untuk meniru atau mengimbangi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dengan competitive advantage GoPay itu? Kita bisa melakukan product innovation, e-service quality, dan customer satisfaction. Lalu, tantangan dalam mempertahankan competitive advantage GoPay. Meskipun GoPay memiliki competitive advantage yang kuat, tantangan besar tetap ada. Berdasarkan pada data 2024, GoPay kalah dari Dana, pesaing utama yang menawarkan fitur lebih stabil, transaksi lebih cepat, dan layanan yang lebih responsif. Tantangan seperti gagal transaksi, lambatnya layanan pelanggan, dan keterbatasan inovasi menjadi hambatan bagi GoPay untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Untuk tetap unggul, GoPay perlu beradaptasi dengan feedback pelanggan, meningkatkan e-service quality, dan mengembangkan fitur inovatif yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan cara ini, GoPay dapat memperbaiki daya saingnya dan kembali meraih posisi terdepan di pasar dompet digital Indonesia. Nah, lalu ada rumusan masalah tentang perusahaan ini, yaitu bagaimana pengaruh produk innovation terhadap customer satisfaction pada GoPay, lalu pengaruh e-service quality terhadap customer satisfaction pada GoPay, bagaimana pengaruh produk innovation terhadap competitive advantage pada GoPay, lalu bagaimana pengaruh e-service quality terhadap competitive advantage pada GoPay, bagaimana pengaruh customer satisfaction terhadap competitive advantage pada GoPay, apakah customer satisfaction memediasi hubungan antara produk innovation dan competitive advantage GoPay, apakah customer satisfaction memediasi hubungan antara produk innovation dan competitive advantage GoPay. Lalu tujuan perintahnya menganalisis pengaruh produk innovation terhadap customer satisfaction pada GoPay, lalu menganalisis pengaruh service quality terhadap customer satisfaction pada GoPay, lalu menganalisis pengaruh produk innovation terhadap competitive advantage pada GoPay, lalu menganalisis pengaruh service quality terhadap competitive advantage GoPay, lalu menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap competitive advantage GoPay, lalu menguji peran customer satisfaction sebagai variabel intervening dalam hubungan antara produk innovation dan competitive advantage GoPay, lalu menguji peran customer satisfaction sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara service quality dan competitive advantage GoPay. Lalu dengan manfaat teoritisnya ada pengembangan teori tentang produk innovation dan service quality, dan kontribusi terhadap teori customer satisfaction dan competitive advantage, lalu penyimpanan teori dalam pengelolaan inovasi sektor fintech. Lalu manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pihak yang terlibat dalam langsung dalam ekosistem dompet digital bagi perusahaan fintech seperti GoPay, sehingga penelitian dapat memberikan wawasan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan service quality dan produk innovation yang nantinya akan memberikan keunggulan kompetitif pada GoPay. Lalu ada bab 2, itu tinjauan pustaka. Saya menggunakan grand teori RBV, teori manajemen yang menekankan pentingnya sumber daya strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, sumber daya yang memiliki karakteristik clean, valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Karena ini saya memilih uh, ini variabel-variabel yang akan saya gunakan. Lalu ini adalah landasan teori. Ini untuk product innovation, yaitu merujuk pada penciptaan atau pengenalan produk yang memiliki fitur-fitur yang lebih baik atau berbeda dari produk yang sebelumnya. Lalu service quality merujuk pada kualitas layanan yang diberikan melalui platform digital seperti aplikasi mobile atau situs web. Lalu customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, adalah suatu kondisi di mana harapan pelanggan terhadap produk atau layanan terpenuhi atau bahkan terlampaui.
Lalu competitive advantage yaitu kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih bernilai bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya yang membuatnya sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Ini adalah cara berpikir saya yang menjadikan customer satisfaction sebagai intervening limitannya. Ini adalah hipotesis saya. Product innovation berpengaruh positif pada customer satisfaction, service quality berpengaruh positif pada customer satisfaction, product innovation berpengaruh positif pada competitive advantage, service quality berpengaruh positif pada competitive advantage, customer satisfaction berpengaruh positif pada competitive advantage, customer satisfaction berperan sebagai variabel mediator antara product innovation dan competitive advantage, customer satisfaction berperan sebagai variabel mediator antara service quality dan competitive advantage. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan dari 10 penelitian terdahulu yang pasti menjadi uh, acuan-acuan atau tinjauan literatur saya sebelum mulai penelitian ini. Pada bab 3 itu metode penelitian, waktu penelitiannya Maret 2025 sampai selesai, tempat penelitian Jakarta. Jakarta dipilih karena merupakan salah satu pusat pertumbuhan aplikasi dompet digital, nama GoPay, fokus pada pengguna aktif GoPay yang melakukan transaksi minimal sekali dalam sebulan. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan SAM berbasis Smart PLS untuk menguji hubungan antar variabel mengukur pengaruh product innovation, service quality, dan customer satisfaction terhadap competitive advantage. Lalu populasi pengguna aktif GoPay di Jakarta yang telah melakukan transaksi minimal 10 kali dalam 10 bulan terakhir, dalam 1 bulan terakhir, lalu sampelnya purposive sampling dengan sampel 112 responden, sampel diambil berdasarkan kriteria pengguna aktif GoPay yang relevan. Ini adalah instrumen penelitian product innovation, ini adalah instrumen penelitian service quality, lalu ini adalah instrumen penelitian customer satisfaction, ini adalah instrumen penelitian competitive advantage. Lalu teknik penggunaan data, penelitian mengumpulkan data primer melalui survei online menggunakan Google Forms, menggunakan skala Likert 6 poin dalam mengukur pendapat konsumen. Lalu teknik analisis data, Smart PLS digunakan untuk analisis data, uji validitas, memastikan instrumen mengukur konstruk dengan benar, uji reliabilitas, mengukur konsistensi hasil pengukuran, inner model, mengevaluasi hubungan antar variabel laten, model fit, mengukur kecocokan model dengan data, lalu uji hipotesis menguji hubungan antara variabel menggunakan data statistik dan PPLU. Lalu ini adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Ini adalah gambaran umum responden yang saya telah dapat ya melalui Google Form. Jenis kelamin 58% laki-laki, 42% untuk perempuan. Lalu tingkat pendapatan per bulan dengan dominan itu di 5 juta sampai 9.999.000 di 39,3%. Lalu usia dominannya di usia 26 sampai 36 dengan persentase 44,6%, lalu pekerjaan dominannya sebagai pegawai swasta dengan persentase 65,2%, lalu domisili dominannya itu Jakarta Timur dengan persentase 39,3%. Ini adalah teknik analisis data, ini adalah jenis kelaminnya, jumlahnya telah diterangkan seperti tadi. Lalu identitas responden dari jenis kelamin, usia, dan domisili. Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki 58%, dengan perempuan menyumbang 42%. Kelompok usia yang paling atas adalah 26 sampai 36 tahun, 44,6%, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam kompleks usia produktif yang cenderung lebih aktif menggunakan aplikasi pembayaran digital. Responden yang berasal dari Jakarta Timur 39,3% mendominasi di oleh Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Ini menunjukkan bahwa GoPay memiliki penetrasi yang cukup tinggi di wilayah Jakarta Timur. Sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta dengan pelajar atau mahasiswa menyumbang 19,6% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa GoPay lebih banyak digunakan oleh pekerja kantoran, namun juga memiliki daya tarik yang signifikan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dalam hal pendapatan, 39,3% responden memiliki pendapatan antara 5 juta sampai 9.999.99 perak, menunjukkan bahwa pengguna GoPay sebagian besar berasal dari kalangan dengan pendapatan menengah ke atas yang lebih cenderung menggunakan aplikasi digital untuk transaksi sehari-hari. Lalu ada deskripsi jawaban responden. Pada tabel di atas terdapat 3 pernyataan terkait dengan GoPay diukur berdasarkan frekuensi dan presentasi jawaban responden. Pernyataan pertama, fitur baru GoPay menunjukkan antara 4,8%. Sebagian besar setuju dan sangat setuju bahwa fitur ini tersebut membuat mereka lebih sering menggunakan GoPay dibandingkan pelayanan serupa. Pernyataan guna menggunakan mengenai inovasi produk GoPay itu mampu menarik pengguna baru di luar pengguna Gojek mendapatkan rata-rata skor 4,91 dengan mayoritas responden setuju dan sangat setuju, menandakan keberhasilan GoPay dalam menarik minat pengguna baru. Sementara itu, pernyataan ketiga mengenai fitur GoPay sebagai layanan baru di pasar digital Indonesia memperoleh rata-rata skor 4,63 yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden merasa setuju, tetap ada yang merasa agak tidak setuju.
Lalu dari sisi jawaban responden service quality, ini juga um, memberikan skor rata-rata 4,99 dengan sebagian besar setuju dan sangat setuju, menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi GoPay mudah digunakan. Pada pernyataan kedua terkait proses transaksi yang lancar, responden memberikan skor rata-rata 5,02%. Lalu pernyataan ketiga ada 5,01%. Lalu yang keempat itu rata-ratanya 4,89. Lalu yang kelima ada 4,88. Menunjukkan bahwa responden merasa yakin bahwa GoPay menjaga privasi data pribadi dengan baik. Lalu saya merasa pada pernyataan pertama mengenai kenyamanan penggunaan GoPay dibandingkan dompet digital lainnya, skor yang peroleh adalah 4,81. Sebagian besar responden merasa nyaman dan sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahwa GoPay memiliki pengalaman pengguna yang baik dan lebih disukai dibandingkan dengan aplikasi dompet digital lainnya. Pernyataan kedua, niat jangka panjang untuk terus menggunakan GoPay mendapatkan rata-rata skor 5. Menunjukkan bahwa sebagian besar responden berencana untuk menggunakan GoPay dalam jangka panjang. Hal ini mencerminkan kualitas pelanggan yang tinggi terhadap aplikasi ini. Untuk pernyataan ketiga mengenai kepuasan dan keyakinan untuk merekomendasikan GoPay kepada orang lain, yaitu 5,03, menunjukkan bahwa sebagian besar responden puas dan yakin untuk merekomendasikan GoPay kepada orang lain. Lalu ini ada penilaian kompetitif. Pada pernyataan pertama mengenai pembelian GoPay karena tampilan yang menarik dan mudah digunakan, skor rata-rata 4,08 dengan sebagian besar responden setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan dan kemudahan pengguna menjadi faktor utama yang mendorong pembelian GoPay dibandingkan yang lain. Pernyataan kedua mengenai seringnya GoPay menghadirkan promo menarik mendapatkan skor rata-rata 4,42, menunjukkan bahwa promo yang ditawarkan GoPay sangat mempengaruhi pengguna untuk lebih memilih dibandingkan dengan yang lain. Pada pernyataan ketiga mengenai kesesuaian GoPay dengan kebutuhan pengguna, skor rata yang peroleh adalah 4,74 yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kemampuan GoPay dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu teknik analisis data, model teoritis yang dikembangkan diterjemahkan ke dalam diagram SEM untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel laten. Atau konstruk diagram ini memudahkan pemahaman tentang hubungan sebab akibat yang dihipotesiskan dalam penelitian. Panel lurus menunjukkan hubungan kausalitas langsung atau konstruk, panel mencerminkan pengaruh atau prediksi antar variabel laten. Visualisasi ini memudahkan pemahaman menjadi dasar untuk estimasi statistik dalam analisis SEM berbasis partial least squares atau PLS. Adalah uji outer model. Yang pertama ada uji validitas, yaitu uji convergent validity. Kita bisa melihat convergent validity menguji hubungan antara konstruk dan indikatornya. Semua indikator yang digunakan dalam penelitian menunjukkan nilai overloading lebih dari 0,5 yang menandakan bahwa semua konstruk diukur dengan valid dan layak untuk analisis lebih lanjut. Pada uji validitas diskriminan, kita memeriksa sejauh mana konstruk yang satu dapat dibedakan konstruk yang lainnya. Kita juga bisa melihat nilai cross-loading, yaitu semuanya valid, yaitu sebagai contoh, produk Indonesia memiliki nilai 0,81 pada PI satu yang lebih besar dibandingkan nilai 0,504 pada Community Advantage, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih relevan untuk mengukur produk Indonesia daripada konstruk CA. Hasil ini menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik karena setiap indikator lebih berhubungan dengan konstruk yang sesuai, bukan dengan konstruk lain. Lalu selanjutnya, ada uji nilai AP. Pada uji Aflat pada ekstrak, semua variabel laten dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,5, yang berarti semua variabel memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu Indonesia memiliki nilai FW sebesar 0,767, yang menunjukkan validitas yang sangat baik. Ya, semuanya terpenuhi dari semua variabel. Lalu ada uji reliabilitas, Cronbach alpha dan composite reliability-nya menunjukkan nilai lebih dari 0,7, yang berarti konstruk dapat diandalkan. Semua variabel menunjukkan realitas yang baik. Lalu uji NER model, ada analisis R square, competitive advantage memiliki nilai R kuadrat 0,634 yang menunjukkan bahwa 63,4% variabilitas dalam competitive advantage dapat dijelaskan oleh variabel lain. Customer satisfaction memiliki nilai R kuadrat
Dengan 0,570 yang menunjukkan bahwa 57% variabilitas dan kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel lain. Pada uji F-square, nilai ini digunakan untuk mengukur bahwa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Dalam model, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F kuadrat untuk quantitative advantage terhadap customer satisfaction adalah 0,127 yang mengindikasikan pengaruh kecil untuk service quality terhadap customer satisfaction. Nilai F kuadratnya 0,387 menunjukkan pengaruh sedang. Nah, F kuadrat untuk e-service quality terhadap competitive advantage 0,182 yang juga menunjukkan pengaruh kecil. Sementara itu product innovation terhadap customer satisfaction menunjukkan nilai 0,063 yang mengindikasikan pengaruh sangat kecil. Begitu pula produk innovation terhadap competitive advantage memiliki nilai F kuadrat 0,3 secara keseluruhan. Sebagian besar hubungan variabel ini memiliki pengaruh kecil dengan beberapa hubungan menunjukkan pengaruh sedang. Nah, langsung ada analisis Q-square. Q-kuadrat digunakan untuk menilai kemampuan model untuk memprediksi data baru atau yang tidak terlihat. Nilai Q-kuadrat dihitung menggunakan rumus berikut. Q-kuadrat dan rumus yang ada di sini, di mana R2 kuadrat itu nilainya 0,634, R2 kuadrat 2 nilainya 0,57, dengan Q kuadrat sama dengan berikut, lalu dengan nilai Q kuadratnya 0,843. Kesimpulan, Q kuadrat lebih dari besar dari 0, hal ini memiliki prediksi relevansi yang baik, yang berarti model mampu memprediksi data yang tidak terlihat atau baru dengan baik. Lalu ada pengukuran nilai GOV. Dengan nilai GOV 0,432, model ini memiliki prediktif relevansi yang baik. Ini menunjukkan bahwa model dapat menampilkan data yang tidak terlihat dengan cukup baik, meskipun ini tidak menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Lalu uji model fit. Ini adalah uji SRMR, DUS, atau Unweighted Least Square Discrepancy, lalu ada Geodesic Discrepancy, T-square, dan NFI, yang itu semuanya menunjukkan nilai yang memadai. uh, Yang uji square-nya nilainya cukup besar, tapi uji square sangat sensitif pada ukuran sampel. Nilai besar tidak terlalu berarti model buruk, harus dikomunikasikan dengan indikator lain. Yang geodesic discrepancy menunjukkan kesesuaian yang sangat rendah, semakin kecil nilai DG semakin baik kesesuaian model data. Nah, lalu nilai 0,705 menunjukkan kesesuaian model yang relatif rendah, semakin kecil nilai DWLS semakin baik kecocokan model. Lalu SRM-nya menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik dengan data karena SRM lebih kecil dari 0,08 dianggap memadai. Lalu ada collinearity assessment atau uji collinearity assessment. Kita mengambil nilai FIF-nya. Uji FIF itu dilakukan untuk mendeteksi adanya multicollinearitas atau indikator dalam model. Nilai FIF menunjukkan seberapa besar variasi dari estimasi koefisien regresi meningkat karena adanya multicollinearitas. Berdasarkan hasil pada tabel seluruh indikator memiliki nilai FIF lebih kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas yang signifikan dalam model ini. Namun indikator SQ5 dengan nilai FIF 347 belum mendekati batas toleransi 3,3 dan perlu diperhatikan lebih lanjut dalam analisis lanjutan. Nah, uji hipotesis, semua hipotesisnya itu terdukung dengan nilai tes statistik yang value-nya, berarti semua hipotesis dapat diterima dengan baik. Lalu uji intervening, yaitu pengaruh variabel mediasi. Saya menggunakan spesifik indirect effect dan total effect, yang hasilnya itu juga memadai. Interveningnya itu terbukti uh, berfungsi di tengah atau memediasi. Lalu uji hipotesis variabel mediasi semua diterima, ini terdukung. Nah, lalu adanya adalah uji pengaruh variabel mediasi, semua analisisnya terdukung. Nah, uji pengaruh variabel mediasi diperkuat lagi dengan uji Sobel, yang di uji Sobel ini dua-duanya terdukung di hipotesis 6 dan hipotesis 7. Lalu tuh semua nilainya koefisien dalam terdukung dengan terhitung 6424, lalu ada 5672, 6288, semua terhitung dapat diterima hipotesisnya. Lalu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Product innovation berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Fitur inovatif pembayaran otomatis, integrasi layanan GoPayLater, meningkatkan kemudahan transaksi, top up transfer pembayaran digital, penggunaan teknologi canggih
atau AI biometrik meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Lalu service quality juga berpengaruh pada sustainable satisfaction. Lalu customer satisfaction sebagai mediator competitive advantage itu juga berpengaruh. Lalu product innovation dan service quality terhadap competitive advantage juga berpengaruh. Ini juga ada implikasi praktis untuk GoPay, peningkatan inovasi produk, peningkatan kualitas layanan elektronik, strategi pemasaran personal, pemanfaatan teknologi canggih, implikasi akademis ada konfirmasi model mediasi, terus validasi PLSM dalam fintech, peluang riset lanjut. Saran operasional untuk GoPay, inovasi berkelanjutan untuk fitur yang relevan dan efisien, lalu respon cepat terhadap keluhan pelanggan, chatbot atau AI untuk layanan pelanggan yang efisien. Terus saran akademik untuk pengembangan penelitian, terus fokus pada teknologi baru. Lalu implementasi dan masa depan, saran operasional untuk mendukung daya saing GoPay secara berkelanjutan, saran akademik membuka peluang riset dalam pengembangan fintech, fokus utama inovasi berbasis data dan teknologi, lalu rekomendasi ini dapat menjadi aturan strategis dan ilmiah untuk GoPay dalam industri fintech secara umum. Demikian pesan dari saya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.